Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil progress review terkait project yang akan kami lakukan nantinya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Jihan. Lalu di sini ada rekan-rekan saya, yaitu ada Zulfa, Ihsan, Kristoforus, Alshinta, Maharagit, dan David. Pemaparan materi kali ini akan didahului dengan latar belakang dan tujuan desain research, lalu dilanjutkan dengan hasil desain research, insight, design opportunities, jobs to be done, penjelasan konsep solusi, hubungan konsep dengan tugas dari week 2-7, lalu yang terakhir ada rencana pengujian konsep. Oke, mari kita mulai saja dengan latar belakang dan tujuan desain research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Nathan Hukusumo, izin mempresentasikan latar belakang dan tujuan desain research. Latar belakang, topik yang diangkat adalah proses observasi dan literasi dari perancangan platform edukatif bagi orang tua. Latar belakang pemilihan topik ini adalah adanya temuan bahwa pendidikan karakter merupakan landasan utama kepribadian anak. Namun banyak orang tua di tengah perkembangan teknologi mengalami kesulitan menanamkan nilai moral dan etika secara berkelanjutan. Masalah-masalah utama yang teridentifikasi meliputi fokus berlebihan pada prestasi akademik dan yang sering mengesampingkan pembentukan sikap dan etika anak, serta keterlibatan orang tua yang semakin terbatas akibat padatnya aktivitas, tuntutan pekerjaan, dan kurangnya kemampuan memahami dunia digital. Tujuan desain research. Asumsi awal yang dimiliki oleh kelompok kami dalam perancangan ini adalah bahwa orang tua membutuhkan platform yang terstruktur untuk membantu mereka dalam proses observasi dan literasi pengasuhan. Selain itu, kami meyakini bahwa semua orang tua memiliki keinginan untuk mendidik anaknya dengan kualitas edukasi yang bagus. Namun, kami juga mengasumsikan bahwa adanya perbedaan latar belakang, waktu, dan kemampuan orang tua dalam memahami pendidikan karakter menyebabkan kualitas pendamping anak menjadi tidak merata. Segitu saja dari saya, terima kasih. Baik, yang berikutnya adalah hasil desain research. Riset ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode user-centered design research melalui survei kuantitatif, wawancara mendalam, dan observasi kontekstual. Hasil utama yang ditemukan dalam riset ini menunjukkan bahwa mayoritas orang tua menempatkan nilai moral dasar terlebih dahulu daripada fokus pada prestasi akademik seperti nilai moral dasar kejujuran, tanggung jawab, dan empati sebagai prioritas utama. Selain itu, orang tua yang aktif bekerja sering mengalami kelelahan dan kesulitan memulai komunikasi mendalam dengan anak karena sudah terlalu capek ketika sampai rumah dan akhirnya kehabisan energi terlebih dahulu. Lalu terdapat juga kesulitan dalam respons tingkah laku anak secara adaptif karena kurangnya panduan kontekstual yang menyebabkan respons seringkali reaktif. Temuan terakhir adalah adanya kebutuhan akan aktivitas interaktif yang mudah dan ringan untuk meningkatkan hubungan atau bonding keluarga di tengah kesibukan harian. Selanjutnya yaitu insight. Temuan riset diinterpretasikan menjadi 3 insight statement yang mengarahkan perumusan solusi. Pertama, terkait komunikasi. Orang tua membutuhkan cara yang ringan, cepat, dan bermakna untuk memicu dan memberikan komunikasi yang mendalam tanpa harus berpikir keras atau menghabiskan energi. Yang kedua, mengenai perilaku. Orang tua membutuhkan panduan pandangan perilaku anak yang adaptif dengan sifat dan konteks perilaku anak, agar mereka dapat merespons secara empatik dan proaktif. Terakhir, terkait interaksi. Keluarga membutuhkan aktivitas yang mudah, ringan, dan beredukasi untuk meningkatkan bonding dan interaksi fisik secara rutin, menjadikannya sebagai misi yang seru. Perkenalkan, nama saya Zulfa Najmi Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang design opportunities, jobs to be done. Berdasarkan insight statement yang telah diperoleh, diidentifikasi 3 peluang desain utama jobs to be done untuk merancang fitur solusi. Yang pertama adalah peluang komunikasi bermakna, yaitu memberikan alat yang dapat mengatasi kelelahan orang tua dengan memfasilitasi dialog harian yang dalam. Kedua, muncul peluang pemahaman perilaku adaptif yang membutuhkan penyediaan sistem observasi dan literasi untuk membantu orang tua memahami konteks di balik perilaku anak dan meresponsnya secara tepat.
Yang terakhir, terdapat peluang peningkatan interaksi edukatif yang menuntut penciptaan tugas kolaboratif yang mudah diterapkan guna meningkatkan bonding keluarga sambil melatih nilai moral. Penjelasan konsep solusi dari kelompok kami ada 3. Yang pertama pojok cerita, yang kedua jurnal perilaku dan panduan adaptif, dan yang ketiga daily quest keluarga. Yang pertama pojok cerita menyediakan prom obrolan cerita pendek atau pertanyaan reflektif berdasarkan nilai-nilai karakter. Tujuannya adalah mempermudah orang tua untuk memulai percakapan yang mendalam dengan prinsip desain memicu dialog bukan monolog. Dan untuk poin kedua, jurnal perilaku dan panduan adaptif adalah alat pencatatan real-time insiden perilaku anak. Sistem ini memberikan panduan penanganan yang kontekstual berdasarkan insiden yang dicatat. Tujuannya adalah memberikan literasi pengasuhan yang kontekstual dan membantu orang tua merespons secara empatik dengan prinsip mencatat untuk memahami bukan menghakimi. Dan poin terakhir, poin ketiga adalah daily quest keluarga. Tugas harian atau mingguan yang bersifat kolaboratif untuk melatih nilai moral dalam praktik nyata. Tujuannya adalah meningkatkan interaksi fisik dan bonding keluarga serta mengubah perlatihan nilai moral menjadi aktivitas yang menyenangkan. Dengan prinsip desain menjadikan kebaikan sebagai misi yang seru. Perkenalkan, saya Marakil Pramehendra. Saya akan menjelaskan tentang hubungan konsep dengan week 2 sampai 7. Konsep solusi ini dirancang secara spesifik untuk menjawab temuan riset dari week 2 hingga week 7 serta big goals yang ingin disasar. Riset pada week 5 menemukan bahwa orang tua merasa kewalahan oleh teknologi dan kesulitan untuk konsisten karena kesibukan. Insight dari week 6 kemudian menyimpulkan bahwa orang tua membutuhkan bimbingan yang praktis dan terstruktur. Big goals yang ingin kami sasar adalah menjadikan orang tua bijak, peduli, dan seru. Oleh karena itu, konsep ini terhubung langsung dan secara spesifik diwujudkan melalui 3 fitur utama: pojok cerita, jurnal perilaku dan panduan adiktif, dan daily quest keluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Laporan semifinal ini ditutup dengan rencana pengujian untuk memvalidasi konsep. Fokus pengujian adalah mengevaluasi keinginan, desirability, dan nilai yang dirasakan, perceived value, dari ketiga fitur utama, yaitu pojok cerita, jurnal perilaku, dan panduan adaptif, dan daily quest keluarga. Metode yang digunakan adalah wawancara kualitatif dan dikombinasikan dengan konsep walkthrough. Dengan tingkat log protokol, konsep akan diuji menggunakan behavioral prototype dalam bentuk akses sketsa low fidelity yang trackable. Partisipan yang ditargetkan berjumlah 14 orang dengan kriteria B-Goals yang meliputi keinginan menjadi orang tua yang bijak, peduli, dan seru, serta Do-Goals, aktif mencari cara meningkatkan pengasuhan, mengalami tantangan konsistensi, dan familiar menggunakan aplikasi smartphone. Metrik pengukuran meliputi pemahaman, kemampuan partisipan menjelaskan kegiatan fitur, nilai yang dirasakan, seberapa besar fitur membantu mereka, kejelasan, kemudahan akses sketsa dipahami, dan korelasi dengan big goals, apakah fitur bisa membantu mereka menjadi wise, caring, atau fun. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.